Renungkan ini. Tuhan kita begitu kejam. Kalau kita percaya itu, saya bantah semua SMS. Saya tunjukkan bukti-bukti. Bahwa tsunami, gempa bumi itu bukan Tuhan yang buat. Tapi itu setan. Nah, saya berkata kepada mereka yang tulis SMS. Setan coba-coba lempar batu sembunyi tangan. Betul enggak? Akhirnya mau enggak mau. Mereka menuduh bahwa Yesus itu kejam. Mengapa setelah diperingati kelahirannya? Mengapa setelah diperingati kebangkitannya? Mengapa setelah diperingati kenaikannya dia bunuh orang? Nah, betul enggak? Itu artinya. Saudara, ini semua perbuatan setan. Maka itu saya katakan bahwa belum pernah terjadi dalam sejarah iman Kristen kita. Kita digoncang dan dipojokkan seperti tahun 2006 ini. SMS yang sudah beredar, doakan 666 nanti 6 Juni 2006 ada begini. Memang mungkin ada sesuatu kita tidak tahu, itu urusan setan. Tapi kita harus tahu bagaimana firman Tuhan itu digenapi. Dalam hal apa? Mari kita lihat ayat yang paling menakutkan dalam Alkitab. Apakah kebetulan? Saya juga tidak tahu. Tapi ini yang kita perlu perhatikan. Yohanes 6 ayat 66. Kenapa ini 666 juga? Dan di dalamnya mengerikan sekali ayat ini. Nah, tapi saya percaya bahwa memang ini waktunya penampian bagi gereja Tuhan. Ya, ini waktunya. Maka itu kekristenan kita harus sungguh-sungguh Kristen yang teruji. Katakan amin, saudara. Kita nggak bisa lagi jadi Kristen yang cuma maunya berkat-berkat, tidak. Yohanes 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu. Waktu apa? Nanti kita baca. Berapa banyak? Banyak. Siapa? Baca baik-baik. Siapa? Murid-murid Yesus. Bagaimana? Mengundurkan diri. Lalu tidak lagi mengikut dia. Saudara perhatikan. Bukan sekedar orang yang mengikut Yesus. Tapi ini murid-murid. Tadi saya baca yang tengah itu. Ada gambar Yesus nomor 2. Tulisan deeper through discipline. Gereja akan makin dalam. Berakar dalam Yesus kalau kita mau dimuridkan. Yang menjadi murid Yesus saja bisa mengundurkan diri. Dan dengan tegas Alkitab mengatakan mereka tidak lagi mengikut Yesus. Apalagi kalau Kristen kita cuma Kristen asal-asal saja. Benar saudara, belum pernah terjadi dalam sejarah dunia digoncangkan seperti ini iman gereja. Sebab mereka menggunakan teknologi yang hebat untuk menemukan bukti-bukti. Bahkan mereka bisa menelusuri bahwa anak cucunya Maria Magdalena dengan Yesus itu masih ada di Prancis, ada di Inggris. Itu masih bisa ditemukan, kata mereka begitu. Dengan bukti-bukti yang ada. Maka itu kalau kita tidak punya akar yang kuat, pasti akan tergoncang, saudara. Injil Yudas mereka bisa buktikan bahwa memang itu tulisan Yudas. Mengerikan sekali. Oke, kita kembali ke ayat ini. Mulai dari waktu itu. Waktu kapan? Ayat 60 kita temukan. Ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata. Sesudah mendengar semuanya itu. Mendengar apa? Nanti saudara baca di rumah mulai ayat 25 sampai 59. Mendengar firman yang tegas, yang jelas. Firman yang paling tidak disukai oleh kedagingan kita. Yaitu soal penderitaan dan kematian. Itu ayat 25 sampai 59. Saya ulang lagi ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu banyak
dari murid-murid Yesus yang berkata. Enggak sedikit, banyak saudara. Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Murid-muridnya sendiri. Maka itu seharusnya setiap kali saudara dan saya makan tubuh Yesus dan minum darahnya. Itu enggak sekedar roti yang dipecah dan anggur biasa loh saudara. Itu keras. Murid-murid Yesus saja tidak tahan mendengar. Begitu seharusnya kita semuanya harus sadar tiap kali melakukan perjamuan kudus bahwa itu bukan tradisi. Bukan sekedar angkat roti, angkat cawan, tidak. Ada sesuatu yang kita perlu mengerti sejelas-jelasnya. Apa di balik makna perjamuan kudus itu? Buktinya lihat ayat ini. Mereka enggak tahan dengar firman itu. Ayat 61. Yesus yang di dalam hatinya tahu. Jadi mereka itu cuma gerundel saja. Dalam hati aja mereka enggak suka. Tapi Yesus tahu dalam hati mereka. Bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Sama pertanyaannya. Adakah Da Vinci Code, adakah Injil Yudas dan semua tuduhan-tuduhan itu menggoncangkan iman kita? Pertanyaan ini patut dipertimbangkan. Saya ingin kembali untuk mengajak saudara berpikir sebentar bagi yang belum pernah tahu. Karena sampai hari ini saya masih banyak menemukan orang Kristen pun setuju yang mengatakan tsunami, gempa dan semua itu dari Tuhan. Enggak, saudara. Papa kita enggak sekejam itu. Waktu tsunami itu sampai saya pernah ditulisin orang 13 lembar surat bolak-balik loh, saudara. Gara-gara dengar khotbah saya bahwa itu setan bukan Tuhan, dia marah. Saya mau tunjukkan kepada saudara dalam bantahnya itu berkata, Pak Pendeta adalah tidak teliti membaca Alkitab. Bukankah Yeremia, bukankah inimu semuanya? Mereka berkata, Alkitab pernah menulis bahwa Tuhan pernah menghukum daerah-daerah tertentu, bukan cuma dengan air, bukan cuma dengan api, ngeri. Saya bilang betul. Tapi perhatikan baik-baik. Tuhan kita tidak akan menghukum suatu bangsa sebelum dia datang memperingatkan bangsa itu. Betul enggak? Itu Alkitab. Coba jawab pertanyaan ini. Sudahkah Tuhan lewat hamba-hambanya buat KKR, buat macam-macam ke Aceh? Belum, sulit sekali ditembus. Jadi itu bukan Tuhan. Karena dia belum ke sana. Dia akan menghukum satu daerah, satu negara, satu bangsa. Kalau dia pernah memperingatkan. Masih ingat Niniwe? Yang penduduknya kalau zaman sekarang lebih banyak satu RT di Jakarta. Karena di Niniwe cuma 120.000 bukan penduduknya. Itu pun datang dulu Tuhan lewat Yunus. Yang enggak mau dia pun akhirnya dipaksa untuk kembali mau tidak mau. Dia pikir lari dengan kapal selamat. Atau ditelan ikan, ikannya pun nurut, suruh balik ke Niniwe lagi. Nggak bisa apa-apa Yunus. Jadi setiap kali Tuhan mau menghukum, dia beri kesempatan. Sejahat-jahatnya Sodom dan Gomora, masih ingat? Dia tetap datang duluan memberi peringatan. Sekejam-kejamnya manusia pada zaman Nuh, dia tetap datang juga memberi peringatan. Walaupun Sodom Gomora dan zaman Nuh beda dengan Niniwe, mereka menolak. Jadi bukan Tuhan, saudara. Ayatnya di mana? Cara catat saja, nggak ada waktu untuk dibuka. 1 Yohanes 5:19. Catat ya. 1 Yohanes 5:19 mengatakan bahwa sejak manusia jatuh dalam dosa, Taman Eden, maka seluruh dunia. Perhatikan kata ini, seluruh dunia. Termasuk Merapi, Gunung Merapi marah, itu pun karena ayat ini. Ada badai angin yang melanda Amerika.
pada Katrina semuanya. Saudara,